Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat teman-teman semuanya yang sudah subscribe dan like video ini. Video kali ini saya bakal bahas korelasi ya, lebih tepatnya XRP dan Hedera atau Edgebar ya. Teman-teman banyak yang request juga dan di sini saya akan update ya. Karena di sini harganya Edgebar ini banyak yang mengatakan Habar ya. Tapi saya bilangnya Edgebar atau Hadera ini harganya masih di 0,2 dolar ya, dan kalau kita lihat untuk overall ya, ini sirkulasi supply-nya itu bisa dibilang ya, ini sudah hampir semua ya, kira-kira seperti itu karena sudah 84% ya, dia sudah tersirkulasi ya, kira-kira seperti itu. Dan kalau kita lihat juga dengan XRP ya, yang tetap bertengger di posisi 3, berhasil ngeflip tether ya. Sebelum kita bahas teman-teman ya, kita update market dulu. Per video ini saya buat market menguat, Fear and Greed Index naik juga di 47 ya. Market cap ya overall crypto signifikan banget 2,27%, dan sepertinya nih ya, sepertinya welcome to altcoin season ya, karena ini sudah di poin 63. That's why saya bahas XRP dan Edgebar ya. Oke, pertama kita lihat dulu ya chart untuk Edgebar atau Hedera ini ya. Kalau kita lihat teman-teman ya, via trading view aja ya, biar lebih detail. Kalau kita lihat teman-teman ya, ini time frame saya coba ambil daily ya. Oke, kalau kita lihat teman-teman ya, terjadi penurunan atau sentimen turun ya, tapi dia cuma sampai di tanggal 4 September 2025 ya. Tapi untuk saat ini dari 4 September sampai saat ini kuat banget teman-teman ya, kuat banget, sentimennya bagus ya. Ini lagi pembalikan harga, karena kalau kita lihat di sini ya, ini jelas banget ya sideway ya, seputaran sini dalam seminggu ya. Setelah itu dia terjadi kenaikan. Kira-kira seperti itu. Harga yang paling banyak disentuh ya, paling simpel untuk teman-teman lihat ya, atau untuk menganalisis ya. Kalian selalu saya wajibkan ya, wajib kalian tandai harga-harga yang paling banyak disentuh ya. Contohnya di ada area ini 0,26 ya, ataupun di sini ya, ini paling banyak disentuh juga nih teman-teman ya, di antara 0,27 bahkan sampai di area ini 0,3. Tapi saya nggak berbicara jangka pendek untuk Edgebar ya, saya berbicara jangka panjang ya, kira-kira seperti itu. Kenapa? Karena teman-teman, korelasi harganya dengan XRP itu sangat-sangat kuat ya. Kalau kita lihat ya, menurut data teman-teman ya, orang yang pegang XRP ya, ada juga sebagian yang megang Edgebar ya, kira-kira seperti itu. Jadi menurut saya ya, kedua aset ini sangat kuat korelasinya. Apalagi kalau kita berbicara data ya. Di sini teman-teman, korelasi Edgebar dan XRP ini menjadi petunjuk bagi pergerakan harga kripto di tahun 2025. Kemungkinan besar ya, menurut saya nih ya, kemungkinan besar Edgebar atau Habar ini teman-teman akan ada peluang menyentuh 1 sampai 2 dolar ya. Karena apa? Korelasi kuat dengan XRP. Kira-kira seperti itu ya. Nah, ini chart korelasinya atau correlation chart ya. Teman-teman lihat pergerakan harganya, bahkan chartnya itu hampir sama. Dimana kalau kita lihat yang warna kuning ini XRP, yang warna merah ini adalah Edgebar ya. Ini pergerakannya bukan bukan identik ya, tapi ya menurut saya ya sama ya, cara orang berdagangnya sama. Jadi kemungkinan besar ya, mumpung XRP ini jadi korelasi yang kuat dengan Edgebar ya, dan sangat-sangat mumpung juga Edgebar ini harga masih di 0,2 dolar ya. Mending kalian prepare. Tapi gini ya, saya bukan saya cuma kasih tahu itu aja karena saya punya Edgebar sudah lama ya. Em, Kalian nggak harus beli juga ya, tapi menurut saya ya, korelasi dengan XRP ini sangat-sangat kuat ya. Harga kemungkinan akan ngepam di tahun 2025. Kira-kira seperti itu ya. Karena holdernya ya, atau pemainnya atau pembelinya ya, sama, kira-kira seperti itu ya. Di sini analisis korelasi antara Hadera atau Edgebar ini dan XRP menunjukkan bahwa kedua aset ini memiliki pergerakan harga yang serupa. Nah, menurut data dari Devi Lama teman-teman menunjukkan bahwa
Koefisien korelasi antara kedua mata uang digital ini atau HBAR dan XRP ini 0,97 selama 7 hari, 0,93 selama 1 bulan, dan 0,89 selama 1 tahun. Ini nggak jauh teman-teman ya, nggak jauh. Jadi ini bisa dibilang signal ya untuk HBAR ya, lebih menguntungkan signal untuk HBAR karena ada kemungkinan ya, ada kemungkinan dia bisa menyentuh harga XRP. Kira-kira seperti itu ya, karena otomatis XRP ini menurut saya pribadi ke depan itu ratusan dolar bisa ya, walaupun tidak jangka pendek ya. Jangka panjang XRP saya yakin sampai akan menyentuh ratusan dolar ya. Nggak usah saya mau ikut prediksi orang lain ya, karena di luar sana banyak yang memprediksi sampai ribuan dolar XRP ya, kira-kira seperti itu. Nah, angka-angka ini menunjukkan bahwa adanya keselarasan ya yang sangat kuat tentunya dalam sentimen investor, betul sekali ya. Jadi investor HBAR dan investor XRP ini kurang lebih sama teman-teman ya, tipikalnya bahkan kemungkinan masuk di kedua koinnya ya, kira-kira seperti itu. Karena baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang ya, kedua aset ini juga sedang membentuk pola falling wedge ya, yang merupakan pola bullish klasik, kira-kira seperti itu. Nah, di sini teman-teman ya, potensi pertumbuhan jangka panjang ya. Kalau kita lihat di sini investor banyak memandang ya Hadera ini atau HBAR ini dan Ripple ini atau XRP sebagai aset penting dalam portofolio mereka, terutama selama pasar bear atau ketika pasar turun ya, mereka selalu akumulasi ya HBAR dan XRP ya. Selain itu juga Hadera ini teman-teman ya atau HBAR ini dia sedang memperluas ekosistemnya melalui acara seperti CBOS 2025 dan inisiatif yang melibatkan stablecoin ya, yang kita tahu mata uang digital bank sentral atau CBDC, kira-kira seperti itu ya. Dan kalau kita lihat di sektor DeFi juga atau keuangan desentralisasi, kira-kira seperti itu ya. Nah, menurut saya kalau strategi saya ya, strategi pribadi saya teman-teman, kalau seandainya kalian punya XRP ya, tidak ada salahnya kalau kalian juga pegang XBAR. Kenapa? Karena chartnya itu sama, korelasinya kuat banget, kira-kira seperti itu ya. Nah, bagaimana kalau kita coba kita lihat ya untuk kedepannya ya, ini versi saya ya. Tapi saya yakin dengan koin ini karena ini termasuk koin senior juga ya, kira-kira itu ya. Kita coba ambil time frame daily ya, minimal kita akan lihat chart kedepannya ya. Ini HBAR teman-teman ya, kelihatan banget ya. Dia itu setiap jatuh pasti naik lagi ya. Karena kalau kita lihat selama dia belum jatuh di area ini di 9 November 2024 ya, ini area sideway-nya cukup panjang ya, yang ini ya. Ini area sideway-nya cukup panjang. Setelah di tanggal 5 November 2024 dia ngepam dan saat ini ya masih bisa dibilang ya penurunan, naik ya, turun, sideway. Ini sideway panjang juga ya menurut saya. Setelah itu terjadi kenaikan. Nah, saat ini teman-teman seharusnya HBAR ini turun lagi di area ini ya. Harusnya turun lagi di sekitar sini ya. Harusnya turun lagi di sekitar sini. Karena kalau kita lihat historical dari chartnya. Tetapi teman-teman dia baru di level ini teman-teman, baru di level ini ya. Baru di level ini dia sudah nggak mau turun, malah dia sideway. Di tanggal 1 September harusnya dia jungkir lagi karena tren turun. Ini tren turun teman-teman ya, ini tren turun ya. Seharusnya teman-teman dia turun lagi, tapi dia cuma sampai di tanggal ini ya, di candle yang ini 1 September ya, dia sudah sideway dan pembalikan sentimennya ya, pembalikan trennya di tanggal 6 September. Sekarang dari 4 hari yang lalu ya, ini dia sedang mengalami kenaikan. Kira-kira seperti itu teman-teman. Harga amannya kalau menurut saya di time frame daily ini daerah sini. Karena paling banyak disentuh di 0,26. Tapi kalau untuk jangka panjang teman-teman ya, saya sarankan tetap punya ini kalau kalian punya XRP ya. Kira-kira seperti itu. Tapi gini juga, saya mau kasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa sangat kuat juga kita memperhatikan kondisi market dan Bitcoin domination ya. Bitcoin kalau naik ya otomatis banyak aset yang mengikuti ya. Kalau Bitcoin turun, market cap turun, overall market cap crypto turun ya, otomatis sentimennya bisa kena semua ya. Kira-kira seperti itu ya. Jadi tetap kita patokan kepada Bitcoin. Nah, kalau Bitcoin kita prediksi akan naik terus, berarti kedua aset ini akan ada potensi yang luar biasa ya. Kira-kira seperti itu.
Oke, kalau kalian punya pendapat lain, boleh kalian drop komen di kolom komentar ya. Semoga ini bermanfaat, semoga sehat, sukses selalu buat kalian semuanya.